Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Farika Septina Putri. Saya dari PK2B dengan NIM 2208076058. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisis kualitatif yang dilakukan pada analisis anion dan kation. Di dalam analisis anion dan kation ini, pada saat praktikum kita melakukan 18 percobaan. Kemudian di dalam 18 percobaan ini, di dalam analisis anion, kita mengidentifikasi seperti karbonat, sulfit, ada asetat, permangat, bromida, iodida, dan lain sebagainya. Kemudian di saat analisis kation, kita mengidentifikasi adanya Ag+, Pb2+, Cu2+, ada K+, ada Na+, dan lain sebagainya. Di dalam analisis ini kita menggunakan reagen-reagen supaya di dalam larutan itu bisa mengendap, bisa berubah warna, kemudian bisa timbul gas seperti itu. Kemudian pada saat larutan ini dicampurkan seperti pada NaNO3 dan AgNO3, maka dia akan timbul endapan. Kenapa timbul endapan? Jadi ada penambahan NO3. Penambahan NO3 ini membuat larutan menjadi jenuh. Nah, larutan ini menjadi jenuh itu kemudian akan menimbulkan sebuah endapan. Endapan itu berwarna putih seperti itu. Terus pada saat larutan dipanaskan. Jadi ketika larutan itu dipanaskan, maka kelarutannya akan naik. Jadi ketika kelarutan naik, endapan yang terjadi antara larutan tersebut, dia tuh akan hilang larutannya. Tapi ketika dia didinginkan lagi, maka larutan tersebut akan mengendap kembali gitu. Tetapi ketika sudah dipanaskan, dia dididihkan, maka dia akan terbentuk sebuah kristal-kristal. Kemudian ketika larutan setimbang. Jadi ketika ada kesetimbangan di dalam sebuah larutan seperti itu, maka larutan itu akan menjadi jernih. Contohnya apa? Contohnya nih, pada saat Ki direaksikan dengan HgCl, dia akan timbul sebuah endapan berwarna putih. Kemudian ketika dia ditambahkan reagen berlebih, maka dia akan dalam keadaan setimbang. Di dalam keadaan setimbang ini terdapat senyawa kompleks menjadi senyawa kompleks. Nah, senyawa kompleks ini menjadikan sebuah larutan itu menjadi jernih seperti itu. Kemudian di sini bisa dibuktikan dengan uap. Jadi ketika ada uap, kita tahu dari mana nih uap itu ada seperti itu. Nah, itu dibuktikan bisa dengan kertas lakmus, bisa dengan batang pengaduk yang dibasahi sebuah larutan, kemudian dia akan timbul kabut putih. Terus habis itu bisa dengan kertas saring seperti itu. Contohnya pada bromida. Jadi pada bromida itu kita menggunakan larutan KBr. Ketika KBr itu ditambahkan dengan HNO3, maka dia menghasilkan uap yang berwarna merah. Kenapa bisa berwarna merah? Itu dibuktikan ketika di dalam larutan ditambahkan klorofom. Jadi klorofom itu merupakan senyawa nonpolar. Nah, pada larutan HNO3 dan KBr tadi itu adalah senyawa polar. Jadi Br dan KBr ini Br-nya itu tidak dapat larut, jadi dia akan berwarna merah seperti itu. Maka ada terjadi dua lapisan. Pada iodida ini kemudian berbeda dengan iodida. Ketika iodida itu, maka iodida itu akan larut di dalam klorofom. Jadi dia menghasilkan yang berwarna ungu seperti itu. Kemudian ada reaksi nyala. Jadi reaksi nyala itu caranya itu dengan membakar. Jadi ada seperti pada KNO3, misalnya nih, pada KNO3. KNO3 itu akan menimbulkan reaksi nyala, warna nyala api berwarna kuning. Caranya gimana? Jadi KNO3 itu dibakar di cawan porselen. Kemudian setelah dibakar, dia akan mengendap, adanya endapan. Kemudian kita menyiapkan larutan H2SO4 dan metanol. Ada lilin juga. Jadi nanti larutan tersebut bagaimana caranya larutan tersebut mengenai api. Nah, api itu kita identifikasi warnanya seperti apa, seperti itu.
sepertinya cukup sekian mengenai reaksi-reaksi yang terjadi di dalam anion dan kation. Jadi pada intinya kita bisa tahu ada senyawa apa itu ketika kita mereaksikan, kemudian dia akan timbul endapan atau tidak, perubahan warna seperti itu. Seperti pada KMNO, ketika KMNO direaksikan dengan AgNO3, maka dia akan berwarna ungu. Jadi perubahan-perubahan warna tersebut. Nah, perubahan-perubahan warna tersebut, perubahan endapan itu kita identifikasi, maka di situ akan kita tahu nih di situ mengandung anion atau kation. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.